Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati dan dicintai Allah, di awal pertemuan ini, di bulan Syawal ini, mari kita mulai dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ij'alna minal 'ajin wal fa'ijin. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengizinkan pula kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Minal aijin wal faijin, apa artinya? Minal aijin artinya semoga kita orang yang menjadi kembali, wal faijin semoga kita menjadi orang-orang yang benar. Kembali kemana? Orang yang sukses Ramadannya, kemudian dia bertemu dengan Idul Fitri, maka saat itu dia kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena Allah telah menghapuskan dosa-dosanya. Allah telah ampuni setiap dosa-dosanya. Maka ketika orang bertemu dengan Idul Fitri, diibaratkan seperti seorang bayi yang baru keluar daripada rahim ibunya, bersih, bening, suci.
Maka biasanya kalau Idul Fitri kita saling memaafkan, istilahnya halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? Artinya menghalalkan yang halal di antara kita. Barangkali selama hidup ada sesuatu yang buruk di antara kita. Betul? Apa betul? Wal faizin, dan semoga kita menjadi orang yang menang. Dan siapa orang yang dikatakan menang itu? Orang yang menang adalah orang yang istiqomah pasca Ramadannya. Kalau kita mau melihat apakah itu orang itu sukses Ramadannya, jangan dilihat ketika bulan suci Ramadan, tetapi lihatlah bagaimana kehidupannya setelah bulan Ramadan. Termasuk yang harus kita hadirkan dalam diri kita, bagaimana agar kita bisa memaafkan walaupun kita belum bisa melupakan. Kalau ada di antara kita yang pernah menyakiti orang lain, itu perkaranya dolim. Pertanyaannya, kalau ada orang yang pernah nyakitin kita, kira-kira sikap terbaik kita membalasnya atau memaafkannya? Berarti begini, apakah orang yang pernah menyakiti kita tiba-tiba datang begitu saja atau tidak? Tidak. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, melainkan semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Kalau Allah menakdirkan ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzalimi kita, karena Allah punya rencana. Apa rencananya? Allah itu pengen ketika ada orang yang menyakitimu, Allah akan menyiapkan pahala terbaik untukmu. Pahala apa? Ketika engkau bisa memaafkan kesalahannya, maka di dalam Al-Quran dijelaskan kalau ada yang menyakitimu, ada 3 sikap yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan. Silahkan Bapak, Ibu, teman-teman, 3 sikap ini. Yang pertama, balas. Tapi balaslah dengan sesuatu yang sama seperti dia menyakiti kita. Pertanyaannya, Bapak Ibu menjamin tidak apakah saat kita balas akan sama balasannya? Biasanya tidak. Biasanya kalau ada orang yang menyakiti kita, biasanya balasannya lebih sakit. Kecenderungan hawa nafsu kalau orang menyakiti kita,
pasti pengennya membalas lebih besar. Betul? Berarti kalau kita membalas lebih besar, yang dolim siapa? Yang berarti yang dolim kita. Yang kedua, memaafkan. Naik level. Bapak, Ibu, teman-teman, memaafkan orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Dan yang ketiga, menurut Al-Quran, apa yang kita lakukan? Melupakan. Ini adalah level yang paling susah. Maka perlu diajarkan. Berarti mungkin kita pilih yang kedua saja, memaafkan. Terus caranya gimana supaya kita bisa memaafkannya? Caranya adalah Bapak, Ibu, teman-teman, yang perlu dipahami bahwa memaafkan itu adalah perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Karena Bapak Ibu tahu bahwa tidak mungkin orang yang menyakiti kita kecuali Allah mengizinkan itu terjadi untuk kita. Maka di saat bersamaan ketika disakiti dan kita ingin Allah lebih sayang sama kita, caranya adalah apa? Maafkan kesalahan orang itu. Bukan karena orang itu, tetapi karena siapa? Karena Allah. Ini terjadi semua karena Allah. Dan saya pun ingin dapat sesuatu karena Allah. Berarti cari jalan yang membuat Allah itu makin sayang pada kita. Dengan keadaan orang yang pernah menyakiti kita, menzalimi kita. Caranya apa? Memaafkan. Dan memaafkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 199 tentang hal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil zahilin. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Khudil ini fi'il amr, berarti perintah. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik. Wa'rid 'anil zahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Pahami kalimatnya. Perintahnya apa? Jadi pemaaf. Allah gambarkan di ayat tersebut orang yang jadi pemaaf disandingkan kalimatnya dengan orang yang berbuat baik. Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, disebut baik
sama tetangga senang tidak? Pasti senang. Disebut baik sama teman-teman, bapak ibu, senang apa tidak? Pasti senang. Lalu pertanyaannya, kita disebut baik sama Allah, mau apa tidak? Pasti jawabannya mau. Dan ternyata Allah gambarkan di ayat ini, salah satu orang yang dicap baik oleh Allah adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Berarti di saat ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, dan kita mau memaafkannya, berarti Allah telah mempersiapkan kita menjadi orang yang baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang bodoh. Siapa orang yang bodoh itu? Orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman, orang yang tidak mau memaafkan, dan orang itu tidak mengerti tentang rasa memaafkan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau memaafkan, yang harus kita pahami, yang memaafkan itu perintah siapa? Dan yang kedua, pahami juga bahwa Allah telah menyiapkan pahala untuk orang-orang yang mau memaafkan. Ada 5 pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau memaafkan. Mudah-mudahan kita lebih semangat memaafkan orang lain setelah kita mengetahui janji Allah bahwa orang yang mau memaafkan itu akan dibalas oleh Allah. Apa di antaranya? Yang pertama, orang yang memaafkan orang lain dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Ibadah puasa misalnya yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Bertakwa. La'allakum tattaqun. Ternyata salah satu jalan selain puasa yang akan mendapatkan gelar takwa dalam diri kita dengan cara apa? Memaafkan, dan itu diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Yang kedua, orang yang bisa memaafkan itu akan dihadiahi surga. Nanti ada surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, bahkan lebih besar dari langit dan bumi. Untuk siapa itu? Ternyata bukan untuk orang yang sholat saja, bukan untuk orang yang puasa saja, bukan untuk orang yang bayar zakat dan baca Al-Quran, tetapi lebih dari itu. Salah satunya untuk orang yang pandai menahan marah dan memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu akan dibangunkan istana di surga. Kata Nabi, barang siapa
yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, wa ta'fu aman dhalamaka, maafkan orang yang pernah menyakiti. Kedua, wa tu'ti man haramaka, memberikan kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, tasilu man qata'aka, sambungkan silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Dan yang keempat, orang yang pandai memaafkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Bapak Ibu, teman-teman, punya dosa tidak? Pasti setiap manusia itu punya dosa. Tidak mungkin orang yang menyakiti kita tidak ada sebab. Boleh jadi ada perilaku kita kepada orang lain, dan itu adalah cara Allah membersihkannya. Allah kirimkan orang lain yang menyakiti diri kita. Kita nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu pernah gibahin orang, pernah ngomongin orang, atau sama orang tua gimana? Ingat, biasanya Allah itu akan membalas perilaku kita dengan cara disakiti oleh orang lain. Ketika Bapak Ibu punya 4 kesalahan pada orang-orang sekitar kita: 1, orang tua; 2, pasangan; 3, anak-anak termasuk adik kakak; dan yang keempat, teman dekat atau lingkungan kita. Biasanya karena ada kesalahan pada 4 orang ini, maka cara Allah bersihkan dosa-dosa kita dengan orang lain yang kemudian nanti menyakiti kita. Makanya caranya, kalau Bapak Ibu merasa berat untuk memaafkan, coba Bapak Ibu lihat, perhatikan, kalau Bapak Ibu punya salah sama orang lain, maunya dimaafkan atau tidak? Pasti dimaafkan. Bapak Ibu punya salah sama orang tua, mau dimaafin enggak? Bapak Ibu punya salah pada pasangannya, mau dimaafin tidak? Pasti mau. Bapak Ibu punya kesalahan sama anak-anak, mau dimaafin tidak? Pasti mau. Bapak Ibu punya salah sama teman-teman, mau dimaafin tidak? Mau. Begitu juga keadaannya. Kalau ada orang yang menyakiti kita, maafin kesalahannya, karena di saat bersamaan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang kelima, orang yang bisa memaafkan, maka orang tersebut akan mendapat ketenangan di dalam hidupnya. Misalnya Bunda tadi kesel, dan Bapak Ibu menyimpan kekesalannya terhadap orang tersebut, hidup tenang apa tidak? Pasti tidak tenang. Setiap saat Bapak Ibu akan mendengki orang yang menyakiti kita, hidupnya tenang apa tidak? Pasti tenang. Kesel, benci, dengki yang kita simpan dalam hati akan menjadi sumber segala penyakit. Oleh karena itu, sebelum segala penyakit itu datang, maka mari kita bersihkan, kita ridho dan memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, sehingga kita akan mendapat ketenangan hidup. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.